Allah janjikan teman-teman, siapa yang investasi di jalan saya janjikan 10 kali lipat minimal. Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan diantaranya sedekah, Allah akan ganti 10 kali lipat, 1000%. Rabbikum washkurulah, makanlah, nikmati itu yang Allah ciptakan, yang boleh yang halal semua nikmati, dan bersyukurlah, itu saja, nikmati dan terima kasih. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kalian lakukan itu, nikmatin yang dibolehkan, syukuri, maka negeri kalian akan menjadi negeri yang thayyibah. Baldatun thayyibah, thayyibah teman-teman itu biasanya kalau diistilahkan, kalau untuk makanan, kalau bahasa Arab orang bilang misalnya makanan itu lezat, bahasa Arabnya orang bilang ladhid, lezat. Tapi kalau wangi, enak, porsinya pas, orang bilang thayyib. Thayyib itu di atasnya dari nikmat ya. Negeri kalian akan menjadi thayyib, makmur, aman, enak, tenang. Wa rabbun ghafur, dan kalian akan temukan negeri kalian, Tuhan kalian maha pengampun. Maksudnya kalau kalian menikmati apa yang Allah bolehkan dan bersyukur, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Yang kedua teman-teman sekalian adalah dari 16 poin, berinfak dan bersedekah. Dan ini sering saya ingatkan dalam pengajian saya, mungkin teman-teman yang mengikuti di YouTube sudah sering dengar kalimat ini, maka saya ingatkan kembali. Kita berbeda orang Islam dengan sistem kapitalis. Kapitalisme mengatakan bahwasanya menabung pangkal kaya. Kalau Islam beda. Islam tidak mengatakan menabung pangkal kaya, berinfak pangkal kaya. Beda konsepnya. Nabung berarti tidak dikeluarkan, infak berarti keluarkan, tidak bisa ketemu ini. Makin banyak kita keluarkan di jalan Allah, makin banyak rezekinya. Itu rahasianya. Kalau kapitalis tidak, makin sering nabung makin kaya. Karena secara hitung-hitungan bertambah di rekeningnya, seperti itulah. Padahal sebenarnya pemahamannya berbeda. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, anfik alik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Teman-teman, Allah ini menjanjikan kepada kita, kalau kita memberikan kepada Allah atau berinfak di jalan Allah, banyak sekali manfaatnya. Ada hadis Bukhari Muslim berbunyi, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat yang khusus berdoa. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezekinya orang yang berinfak, dan yang satu mengatakan, ya Allah, sempitkan rezekinya orang yang pelit perhitungan. Allah nggak akan kasih. Kemudian juga teman-teman sekalian, Allah membalas setiap infak kita itu minimal 10 kali lipat loh, 1000%. Kalau di masjid ini misalnya, ada seseorang datang, orangnya kita kenal secara nasional, kemudian punya perusahaan besar, kemudian jelas ya, usaha-usahanya jelas segala macam, dan produk yang dijual juga menguntungkan, lalu dia tawarkan ke kita, nih siapa yang ikut investasi, misal 100 juta, dia dapat akhir bulan 100%, jadi 200 juta. Kita sudah kenal orangnya, tahu perusahaannya, tahu produknya. Orang bahkan berlumba-lumba mau investasi ditawarkan. Siapa yang mau berinfak, saya akan kasih 100% keuntungan. 100 juta dari 200 juta akhir bulan. Saya yakin orang berlumba-lumba untuk ikut. Allah memiliki perusahaan depan mata kita, tanda kutip ini, tanda kutip. Jangan disalahpahami kalimat perusahaannya. Allah memiliki ciptaan yang kelihatan depan mata. Pohon-pohon ini, kita sendiri, udara yang kita hirup, matahari yang terbit. Ini jelas depan mata kita produknya Allah ini. Allah janjikan teman-teman, siapa yang investasi di jalan saya janjikan 10 kali lipat minimal. Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan diantaranya sedekah, Allah akan ganti 10 kali lipat, 1000%. Kalau kita keluarkan teman-teman sekalian 1 juta, udah ada 10 juta itu. Tinggal nunggu saja. Tahu teman-teman, para sahabat setiap hari kerjanya apa? Mereka bawa duit di kantong-kantong, di wadah sekolah kita sekarang, cari orang miskin. Waktu ditanya, apa yang kalian buat? Kami sedang investasi.
Kasih orang miskin, Allah balas 10 kali lipat. Terus begitu. Di zaman Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abu Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya, nggak ada akunting, gitu kan? Belum ada sistem kayak kita sekarang, komputerisasi yang rapi. Bagaimana cara mereka mengatur duitnya? Saya kalau baca sejarah mereka itu luar biasa. Dagang, transaksi, orang susah dibantu, orang yang memang layak dapat untung, diputar lagi modalnya, dikeluarin di jalan Allah, disedekahkan, yang sisanya dipakai modal. Begitu-begitu saja. Waktu mereka meninggalkan harta, kalau itu sekarang itu bisa ratusan miliar rupiah, mungkin triliunan kalau uang rupiah. Mereka tidak punya admin, tidak punya apa-apa. Bagaimana mereka bisa atur semua itu? Karena sedekah. Abdurrahman bin Auf pernah buktikan kepada kita dalam kisahnya. Beliau pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas. Belum pernah untung sebanyak itu. Dia duduk gelisah di dekatnya emas itu. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Saya gelisah lihat ini. Enggak pernah keuntungan kita sebesar ini. Allahu alam kalau terjadi di seseorang di antara kita yang dapat 1 peti emas, mungkin udah di dalam di tanah kali ya. Supaya enggak ketahuan di mana. Dia gelisah, istrinya bilang, kenapa? Saya gelisah, enggak pernah ada keuntungan begini. Kata istrinya, lalu apa yang kau lakukan? Saya mau infakkan jalan Allah. Jangan ada di rumah malam ini. Baik, sama istrinya bungkus-bungkus, bagi-bagiin, malam itu habis. Besok datang 2 peti. Kisah nyata ini. 2 peti yang seperti itu. Dia istrinya bilang, ini gimana? Infakkan lagi. Besoknya 3 peti. Setiap dikeluarkan dibalas sama Allah cash langsung pada saat itu. Cuma mau berani atau enggak nih? Percaya atau enggak? Ini kadang-kadang makan sama temannya, mau traktir atau enggak ya? Ragu. Kadang-kadang tunggu temannya pegang dompet baru bilang, saya aja enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa temannya, Pak. Oh ya sudah dibayarin enggak apa-apa. Sering-sering ya. Pesannya sering-sering gitu. Ini salah ini. Di jalan Allah 10 kali lipat. Praktekin, ini rumus yang sederhana. Infak, Allah bilang di jalanku, aku akan balas infakmu itu. Pasti lebih banyak. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, orang sebelum kalian ada 2 orang, dua-duanya bersahabat, dua-dua punya kebun, musim kemarau, nggak ada hujan sama sekali. Kata Nabi SAW, ini si A sama si B, dia disebutin namanya. Kata Nabi SAW, salah seorang dari mereka, kita anggaplah misalnya A sama B, si B ini. Dia bilang, saya melihat ada awan lewat di atas kebun saya, dan saya dengar suara mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya si fulan, temannya dia di sebelah. Maka dia bilang, saya bingung, kenapa ada suara dari awan? Saya ikutin, ini hadis sahih riwayat Bukhari, penyampaian Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dia pergi kebun temannya, ternyata betul hujan turun cuma di situ saja. Yang lain enggak, musim kemarau. Lalu kemudian dia tanya temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Dia bilang, hasilnya kebun ini saya bagi 3. Hasilnya saya bagi 3. Sepertiga saya infakkan dulu jalan Allah, sepertiga saya pakai untuk kembali modal, sepertiga saya pakai buat kebutuhan keluarga saya. Kata temannya, pantas kau dapat ini. Ada ipar saya di Ternate, teman-teman saya pernah datang ke sana. Pulang ceramah jam setengah 12 malam, suara rumahnya masih pakai seng di belakang. Ternyata ada suara kayak batu besar, pang gitu, ribut. Saya kaget, dia ketawa. Dia bilang, itu mangga jatuh. Mau coba? Iya, orang Ternate bilang ini mangga madu ya. Saya nggak tahu di Makassar kita bilang apa tuh, di Jakarta mana lagi katanya. Ada titik-titik madunya di dalam. Coba ya coba, memang manis sekali. Masya Allah, saya makan sama dia. Saya bilang, besok pagi saya mau lihat pohonnya. Dia bilang, ya silahkan. Terus dia bilang, pohon ini sepanjang tahun berbuah terus. Saya bilang, kok bisa? Dikasih bibit? Dia bilang, enggak, saya biarin aja begitu. Pokoknya dia sepanjang tahun berbuah. Biasanya kan mangga kita tahu setahun sekali kan, paling maksimal setahun 2 kali itu sudah luar biasa. Besok pagi habis sholat subuh di masjid, saya keluar, saya ke rumahnya, saya pamit ke belakang. Ternyata pohon itu cuma pendek, mungkin cuma 3 meter, seperti mungkin tiang masjid ini. Kemudian buahnya banyak sekali, sampai mau jatuh ke paving bloknya itu. Cuma pohon itu setengah pohon masuk ke rumahnya, setengah pohon melintang keluar temboknya gitu. Terus dia keluar. Dia bilang, tiba-tiba kayak Allah kasih jawaban ke saya, dia bilang, ini setengahnya yang masuk ke sini saya pakai buat saya sama keluarga, kalau ada tamu datang saya kasih. Yang keluar itu saya nggak pernah ambil. Siapa saja boleh ambil, silahkan. Saya bilang, itu rahasianya kenapa berbuah sepanjang tahun. Coba pertemukan dengan antum di sini, dibungkus plastik, ya. Anaknya saja lihat nggak boleh. Hah? Anaknya nggak boleh sentuh.
Jangan sentuh ya nak, nanti kalau sudah masak. Kadang-kadang subhanallah ada orang pelit sekali. Dia beli makanan favorit masuk di kulkas, anaknya nggak boleh sentuh, istri yang nggak boleh sentuh. Wah, luar biasa nih. Bagaimana bisa Allah kasih? Maka mulai sekarang harus royal di jalan Allah. Dalam masalah infak teman-teman, jangan perhitungan. Itu investasi yang tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 254 agar jangan menyesal. Karena kalau teman-teman punya rekening 1 miliar, 2 miliar nggak pernah berinfak di jalan Allah, pada saat meninggal teman-teman demi Allah akan menyesal. Coba dulu saya kasih masjid ini ya, coba dulu saya kasih pesantren ini ya, coba dulu saya beliin Quran ya. Udah telat, udah nggak bisa lagi. Iya kalau ahli waris kita bangun di masjid, kalau enggak, kalau mereka pakai buat kebutuhan mereka saja, gitu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Hai orang-orang beriman, infakkan, keluarkan, jangan perhitungan di jalan Allah. Apa yang kami jadikan rezeki buat kalian. Sebelum datang hari, tidak ada transaksi, nggak ada persahabatan, tidak ada lagi pertolongan. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Memberi teman-teman, berikan yang terbaik. Jangan pakai istilah daripada makanan rusak di kulkas kasih aja orang. Nanti rezeki juga daripada ini. Mau dapat ikan paus pakai kapal tanker. Jangan pakai pancing kecil. Celengan masjid lewat rumahnya Allah loh ini. Lewat celengan korek kantong yang paling kecil. 2.000, 1.000, kalau ada 500 kuat 500 dikasih masuk di masjid. Baru luar biasa cerewetnya. Minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, minta jodoh yang cantik, yang gagah. Wah ini, ini kalau malaikat diizinkan cambuk sudah dicambuk ini. Dalam surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 31 sampai 34 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulli ibadiyalladzina amanu, katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, mereka selalu salat, jaga 5 waktu salatnya. Itu waktu absen kepada Allah. Datang on time di awal waktu. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka selalu ikutkan setelah salat infak. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Karena kadang-kadang kita dimintai orang di pinggir jalan sudah. Ingat kaidah dalam ibadah. Kalau ibadah telah tiba waktunya, saatnya eksekusi, bukan saatnya menilai. Misal azan, lalu kemudian kita lihat ada masjid, kayaknya masjid ini kotor, saya mau masjid sana saja. Bukan saatnya menilai. Azan, sholat, di masjid manapun sholat, gitu kan? Ada orang miskin lewat minta, bukan kita nilai orang ini masih kuat, orang ini bohong atau tidak, bukan urusan kita itu. Orang lagi minta, Tuhanmu lagi suruh kasih, bukan menilai, eksekusi kasih orang. Ini pintu syaitan saja, membuat kita selalu menilai. Lalu kapan kita lakukan? Siapa orang yang kita anggap paling layak? Sementara berinfak boleh kepada orang kaya. Sekarang saya kaya, adik saya kaya, lalu saya mau kasih dia uang, bolehkah? Boleh, infak tetap pahala. Apalagi kalau dia orang miskin, tidak selamanya infak itu kepada orang miskin. Kita boleh memberikan makan orang lain, memberikan hadiah pakaian, walaupun dia orang kaya, nggak ada masalah. Nabi SAW mampu dan beliau menerima hadiah. Kemudian dikatakan min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal, sebelum datang hari di mana kalian akan menyesal karena nggak ada lagi transaksi. Orang-orang miskin yang kita temui di dunia teman-teman, kalau kita ketemu di mahsyar, walaupun kita mau kasih 1 miliar rupiah sudah nggak laku miliaran rupiah di sana. Mau kasih pahala dia terima, duit dia sudah nggak terima. Mau kasih makanan dia nggak terima. Orang di akhirat nggak butuh makanan dunia. Tidak ada lagi transaksi dan tidak ada juga persahabatan. Lalu Allah menceritakan di ayat 32-nya Ibrahim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Yang telah memerintahkan kalian menjaga salat kalian dan menginfakkan apa yang menjadi rezeki buat kalian adalah Allah
yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan telah menurunkan air dari langit dan telah menumbuhkan dengan air-air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, dan yang telah menyuruh kalian salat dan berinfak di jalannya adalah yang telah menundukkan buat kalian bahtera-bahtera, sehingga yang telah menundukkan buat kalian lautan dan sungai sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atasnya. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan telah menundukkan juga buat kalian sungai, jadi laut dan sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain, dan yang telah merintahkan kalian salat dan berinfak adalah yang telah menciptakan dan mengatur matahari dan bulan yang rutin, matahari pagi hari, bulan di malam hari. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan yang telah menyuruh kalian salat dan berinfak adalah yang telah menundukkan malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan juga dia telah memberikan semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim dan kufur. Tidak ada haknya dia, tidak ada punya dia di situ andil, tapi dia merasa dia punya hak. Teman-teman sekalian, kalimat Allah di sini wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Saya mau teman-teman renung ini. Allah bilang dan Allah memberikan semua yang kalian minta. Bagaimana kita pahami ayat ini? Mungkin ada di antara kita sini yang mengatakan, Ustaz, ada doa saya yang belum Allah kabulkan. Baik, pertemukan sekarang teman-teman antara kebutuhan kita sehari-hari dengan permintaan kita yang belum Allah kasih. Contoh, kita lagi lapar. Setiap hari kita lapar kan? Kalau kita nggak makan seharian lapar. Kita kadang-kadang cuma bilang begini, lapar. Kalimat itu saja. Dapat makanan. Baik kita beli sendiri, baik kita dikasih orang, baik tiba-tiba ada yang sudah terhidangkan di rumah. Kalau kita tidak dipenuhi lapar kita tiap hari sama Allah, nggak bakal kita hidup sampai sekarang. Tiap hari kita haus, Allah penuhi haus kita. Tiap hari mata kita butuh cahaya, lalu Allah kasih cahaya. Tiap hari kita butuh energi untuk tubuh kita, Allah kasih, gitu kan? Tiap hari banyak bahaya yang bisa menyerang kita dari bakteri, Allah jaga. Ingat ya, orang sehat lebih banyak daripada orang sakit loh. Di sebelah kita ini ada rumah sakit. Mana lebih banyak teman-teman? Orang yang jalan di jalanan atau orang yang di rumah sakit? Orang yang di jalanan lebih banyak. Lebih banyak orang yang sehat daripada orang sakit loh. Kita sekarang dalam kehidupan kita selama hidup, umur antum ini berapa? 30, 40, 50 tahun, 60 tahun. Mana lebih banyak, sehat atau sakit? Lebih banyak sehatnya. Kan gitu. Mana lebih banyak lapar atau kenyang? Kenyangnya lebih banyak. Kita kadang-kadang lapar, berapa menit kita makan selesai. Bisa berapa jam bertahan kan? Lebih banyak nikmat Allah loh sebenarnya pada kita. Jadi yang Allah belum kasih 1-2 permintaan. Yang lain Allah kasih loh. Kita capek tinggal tidur, kita lapar tinggal makan, kita hirup oksigen. Yang Allah belum kasih mungkin kita minta jodoh, kita minta pekerjaan. Itu pun ada hadis yang berbunyi begini, sangka baik sama Allah. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari hambanya, maka Allah sengaja terlambatkan jawabannya agar dia tetap dalam doanya. Misal gini, kita berdoa, ya Allah, zat yang di malam hari kita sujud, kayak tadi cerita orang Mesir itu misalnya, ya Allah, zat yang maha kuat, maha perkasa, yang turun dari ke langit bumi sepertiga malam, yang mengizinkan saya mengucapkan kalimat-kalimat saya ini. Kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah, kita memohon. Allah tahu itu doa mulia. Allah tunda 2-3 hari baru dikasih. Bayangkan kalau kita dikasih langsung, misal ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh saat itu, masih berdoa kira-kira? Berhenti. Tapi Allah kasih 2-3 hari. Kita dapat dokter yang bagus, dosisnya seminggu baru sembuh. Biar kita tetap dalam kondisi itu. Karena kalau kita dalam keadaan cobaan teman-teman, itu kita mudah menangis, mudah khusyuk. Kalau kita lagi ada masalah lalu kita sujud kepada Allah, nangis minta jalan keluar, tuh luar biasa nikmatnya. Kenikmatan itu tidak bisa dibeli loh. Kalau kita lagi sehat terus kita mau nangis susah. Mau berusaha nangis saja susah. Padahal kita kalau lagi ada masalah, kita bisa mudah menangis. Berarti ada kenikmatan yang Allah kasih di situ. Coba pikir ke sananya. Jangan selalu berpikir Allah belum kasih saya. Padahal sebenarnya dari sekian banyak nikmatnya Allah, lebih banyak Allah kasih.
Kadang-kadang kita setahun sehat teman-teman, tahun depan Allah cuma coba seminggu kita sakit flu. 365 hari sehat, 1 minggu sakit. Tidak berimbang sebenarnya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Jadi berpikir ke sana. Lalu dikatakan poin yang ketiga, selain syukur, selain infak, adalah fokus menikmati yang halal dan thayyib. Halal adalah sesuatu yang Allah bolehkan ya. Dan thayyib artinya berkualitas. Renungi ini dulu teman-teman sekalian. Dalam Islam kita disuruh nikmati ya. Disuruh nikmati teman-teman ya. Kalau misalnya ada seseorang di antara kita masuk ke supermarket, dia mau beli anggur. Ada anggur harganya 100.000 per kilo, itu kualitas A. Ada anggur yang satu lagi kualitas B harganya 50.000. Kalau kita beli yang A dengan niat mau menikmati apa yang Allah kasih dan kita mampu membelinya, bukan mencuri dan seterusnya, maka itu pahalanya lebih besar dibandingkan kita sengaja mau beli yang B padahal kita mampu. Garis bawahi poin itu, karena Allah suruh kita nikmati ya. Ada pernah seseorang datang ke majelisnya Abu Hanifah rahimahullah, ulama besar ya, salah satu dari 4 imam madhab. Di majelisnya ada satu orang datang berantakan rambutnya, bajunya kotor, penampilannya kayak orang yang susah sekali. Selesai taklim, orang itu masih ada. Kata Abu Hanifah, kesinilah kamu, coba ke mihrab, angkat sejadah saya dan ambil apa yang ada di bawahnya. Diangkat, ternyata di bawahnya ada 50 atau 500 dirham, jumlah yang sangat banyak uang. Dibawa sama orang itu ke Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, ambillah, perbaiki keadaanmu, jangan begini. Artinya Abu Hanifah mau bersedekah, berinfak, ini silakan pakai deh gitu. Apa orang itu bilang? Saya orang kaya imam, tapi saya orang kaya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau begitu mana kau dari hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Abu Daud, innallaha yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah mau kita pakai baju bagus, Allah mau kita berpenampilan bersih, Allah mau kita punya rumah bagus, kendaraan bagus, Allah mau itu. Tapi jangan berlebihan. Berlebihan namanya mubadzir, perhitungan namanya bakhil. Enggak boleh dua-duanya. Mubadzir dosa besar, bakhil dosa besar. Kita berada di tengah-tengahnya. Penuhi segala sesuatu karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Kita kalau lagi lapar teman-teman butuh. Lapar kan sinyal dari Allah supaya kita makan. Tubuhmu lagi butuh makanan, makan yang terbaik pada saat itu, nggak masalah. Masih 1 piring masih lapar, makan 2 piring, nggak ada masalah, nggak dilarang dalam Islam. Tapi pada saat itu memang kebutuhan, jangan keinginan. Keinginan tidak akan selesai. Ini kan? Kalau teman-teman di sini mau nunggu diskon di toko-toko jual baju itu habis, nggak bakal habis-habis sampai hari kiamat tuh. Ya. Diskonnya ada terus itu. Ada toko dari pertama buka sampai sekarang 70% terus tulisannya. Nggak selesai-selesai itu. Terutama ibu-ibu itu di belakang ya, paling hobi kejar diskon ya. Bukan diskonnya dikejar, kebutuhannya. Butuh enggak? Untuk apa beli panci baru sementara panci masih ada? Hah? Beli tas baru, sepatu baru, masih ada yang lain. Pakai dulu yang ada. Dan boleh pada saat kita sedang butuh pakaian terbaik, boleh, nggak masalah dalam Islam. Karena menikmati adalah sebuah perintah. Yang penting halal dan thayyib. Teman-teman sekalian, semua yang halal pasti lebih banyak daripada yang haram. Maka jangan masuk di zona haram ini. Allah haramkan babi, Allah halalkan sapi, kambing, kelinci, ayam, ikan, halal banyak. Kenapa harus yang haram? Allah haramkan khamar, minuman keras, jangan minum. Allah kasih sirup, madu, susu, air putih, banyak gantinya. Allah haramkan zina, Allah buka pintu pernikahan. Jadi Allah SWT berikan yang halal banyak. Untuk apa masuk ke zona yang haram? Gitu kan? Dan jangan terpengaruh dengan prinsip syaitan. Ini ada syaitan membisikkan pada manusia dengan kata-kata yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini nggak boleh. Hah? Semua yang haram itu teman-teman, ambil dari saya kalimat ini penting ya. Kalau ada di antara anda yang hadir sini bermaksud untuk mengambil sesuatu yang haram, ingat, sesuatu yang kita ambil dari yang haram, makanan, minuman, pakaian, apa aja lah, efek jerahnya dalam Islam lebih berat daripada perbuatannya loh. Misal, ada orang buat nota palsu 100.000, bohong dia palsukan 100.000 rupiah. Nanti Allah akan hukum dia masuk rumah sakit 10 juta biayanya, karena dia curi 100.000. Fikirkan baik-baik teman-teman, semua perbuatan yang haram efeknya lebih berat daripada perbuatannya. Jangan dibuat yang haram itu.
nggak baik. Orang zina sejam di hotel, itu sudah cukup Allah buat dia sakit 2 bulan, 3 bulan, setahun, gitu kan. Ada orang kena penyakit kelamin seumur hidup, naudzubillah. Padahal perbuatannya 1 jam tadi. Bisa orang kucing lewat ditendang sama dia. Kucing dipikir nggak melawan, makhluknya Allah loh, Tuhan kita sama. Tuhannya akan balas. Nanti kita jalan pakai sepatu baru keselio 2 minggu sakit. Padahal tadi tendang kucingnya itu cuma tidak sampai 1 menit. Tapi dihukum sama Allah 2 minggu sakit. Dan seterusnya. Banyak masalah, hati-hati. Jadi yang haram itu pasti efeknya lebih besar. Jangan dibuat yang haram. Apalagi yang haram tadi sudah saya bilang, selalu itemnya lebih sedikit. Kalau Allah buat kita punya hawa nafsu makan daging, lalu Allah haramkan semua daging, teman-teman, itu repot. Tapi enggak, babi haram, ini bentuknya, ini mukanya, jangan makan ya, haram. Dikasih lihat ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci, ada ikan, ada udang, banyak gantinya. Kenapa harus di sini? Sementara kalau kita makan yang haram, efeknya lebih besar, hukumannya berat. Berat sekali. Ada orang subhanallah mungkin dia hanya lihat sesuatu yang haram sebentar saja, sudah cukup Allah buat lehernya keselio nanti. Ada orang banyak salahkan bantal di Indonesia. Apa salahnya bantal? Hah? Bantal nggak pernah salah, ya. Nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak, tapi lehernya buat masalah terus ini. Suka melirik-melirik yang haram. Hah? Jadi Allah hukum. Baik, menikmati yang halal perintah agama. Dan saya sudah bilang tadi, nikmati teman-teman. Islam boleh menyuruh kita pakai kendaraan yang bagus, baju yang bagus. Ingat, Allah itu dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan suka keindahan. Allah suka kebersihan, keindahan, kerapian, wangi, bagus. Itu semua Allah suka. Tapi jangan berlebihan, jangan mubazir. Daripada punya mobil 10, tidak dipakai, mubazir. 2 rumah dipakai di rumah mungkin 2, keperluan memang banyak keluarga mungkin 3, sisanya bangun masjid, bangun anak yatim, rumah anak yatim, gitu kan. Larikan pada hal-hal yang bermanfaat gitu. Itu poin-poin yang harus digarisbawahi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikmati yang halal dan thayyib. Thayyib berkualitas, ya. Berkualitas. Boleh kita pakai kendaraan, pakaian, tas, sepatu yang mahal enggak masalah. Enggak dilarang dalam Islam. Jangan berlebih-lebihan. Boleh kita beli. Bahkan tadi saya bilang lebih besar pahalanya orang kalau mampu beli kualitas A, lalu dia beli kualitas B. Kalau dia beli A, itu lebih besar pahalanya. Dia beli B, sebenarnya dia kekurangan pahala. Karena dia sedang tidak menikmati nikmatnya Allah, sementara dia butuh. Ya. Ini sekaligus saya ingatkan, bagi yang mau umrah, mau haji, ini selalu begitu. Saya temukan banyak jemaah mampu loh, punya kemampuan. Cari travel yang paling murah. Kenapa yang paling murah ini? Hah? Cari yang bintang 3, kalau pulang tidak ada bintangnya. Hah? Yang paling murah. Kenapa murah? Itu sedekah loh. Sedekah dan lagi umrah, ibadah kepada Allah. Allah pasti ganti loh. Sedekah yang paling tinggi sedekah buat diri kita sendiri. Baru sedekah buat keluarga, baru kerabat, baru kemudian umumnya kaum muslimin. Sebagaimana ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham. Kata, di mana saya infakkan? Kata Nabi, buat dirimu dulu. Beli baju buat kamu, beli tas, beli kebutuhan, kendaraan silakan pakai buat kamu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham. Kata Nabi SAW, buat anakmu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham, buat istrimu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham, buat kerabatmu. Ada lagi ya Rasulullah, kata Nabi SAW, engkau lebih tahu di mana kau letakkan. Setelah itu silahkan, bebas. Jadi kita boleh menikmati itu. Salah kalau enggak. Ingat, hati-hati dengan perkataan yang salah. Orang banyak menganggap zuhud. Zuhud itu apa? Makan roti kering, ya? Pakai sendal jepit, nggak boleh pakai kendaraan yang bagus. Ini salah ini. Dari mana ini? Hah? Ini pemahaman yang keliru sekali. Nabi SAW tidak pernah makan roti kering loh. Nabi SAW paling gemar makan paha kambing. Nabi SAW memiliki beberapa orang istri poligami. Setiap istri punya rumah, setiap rumah punya unta. Kalau kita sekarang punya mobil, ya. Bahkan Nabi SAW punya beberapa orang supir yang membawa untanya beliau. Nabi SAW punya beberapa orang pembantu di rumah yang bantu beliau sendiri. Ada Anas bin Malik, ada Zaid bin Harithah, ada banyak. Beberapa orang. Abdullah bin Mas'ud khusus untuk ngurus sendalnya Nabi sama siwaknya saja. Nabi SAW nikmati. Boleh. Jangan salah fahamin ya. Nggak boleh salah fahamin. Ada orang yang mengangkat hadis Bukhari berbunyi begini. Aisyah berkata radhiyallahu anha, kalau kami di rumah Nabi SAW pernah sebulan
tidak menyalakan api, dan kami makan kurma dan minum air. Ada orang masukkan ini dalam bab, oh berarti orang muslim harus begini, hidupnya tidak boleh nikmati makanan. Ini salah ini. Sebagian ulama hadis mengatakan kita harus bersangka baik dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin beliau tidak mampu membiayai keluarganya 1 bulan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi beliau sedang menterapi di rumah, makan kurma. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau orang mau terapi dari penyakit kronis, coba sebulan makan kurma sama air putih saja, tidak usah makan yang lain. Dengan izin Allah penyakitnya akan hilang. Jadi jangan sangka buruk dengan perilaku Nabi SAW. Jelas ya? Tidak ada suara, senyap, anggap sudah paham. Paham gak ini? Dari tadi saya teriak-teriak. Baik, dalilnya surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 87 sampai 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimut thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Hai orang beriman, jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian. Halal nikmati, silakan. Tapi jangan berlebih-lebihan, kata Allah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka dengan orang berlebih-lebihan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makan dan minumlah, nikmati semua apa yang Allah jadikan rezeki buat kalian, yang halal dibolehkan saja, dan thayyiba, berkualitas. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian beriman. Dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 114 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makan dan minumlah apa yang telah Allah jadikan rezeki buat kalian, yang halal dibolehkan dan thayyiba serta berkualitas. Washkuru, dan syukuri itu nikmat-nikmat Allah kalau kalian menyembah kepadanya. Yang keempat, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Karena memang seringkali dosa yang menjadi penyebab rezeki kita tertahan. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, kalau seandainya tersebar zina di tengah-tengah masyarakat, riwayat lain ditambah dengan riba, ya, maka Allah akan menahan rezeki dari langit. Allah akan tahan rezeki dari langit. Jadi kalau ada urusan-urusan belum selesai, perbanyak istighfar teman-teman sekalian. Istighfar kepada Allah SWT, karena memang ini akan memudahkan urusan-urusan kita. Karena kadang-kadang ada dosa memang menjadi penyebab itu. Dosa itu seperti sumbatan di saluran air. Kalau dia ada, maka akan menghambat air. Tarik sumbatan itu, memohon ampun kepada Allah, maka insya Allah Allah akan maafkan. Walaupun kita tidak sadar, kalau kita punya dosa, tetap kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, saya pribadi, kata Nabi, beliau seorang Nabi, bertaubat dan beristighfar kepada Allah satu hari 70, riwayat lain 100 kali. Ya, kata sebagian ulama, siapa yang beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan ikhlas 100 kali, maka sama saja dia sedang membersihkan 100 dosanya hari itu. Kalaupun dia tidak ada dosa sampai 100, maka akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang istighfar dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada kaumku, bertaubatlah kalian, beristighfar kepada Tuhan kalian, karena Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan dari langit hujan yang lebat. Makna yang lain adalah rezeki yang banyak, dan juga akan memperbanyak harta-harta kalian, dan memperluas atau memperbanyak anak-anak kalian, serta memperluas kebun-kebun kalian, dan juga memperbanyak sungai-sungai dan lautan kalian. Di sini kita lihat teman-teman sekalian bagaimana ayat Al-Quran sangat jelas memerintahkan kita untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saya tidak melihat ada sebuah kata kunci, ya, di mana saya selamat dari masalah yang sedang saya hadapi kecuali istighfar. Kadang-kadang saya melakukan sebuah dosa, maka Allah haramkan saya sholat subuh berjamaah di masjid sampai sebulan, dan tidak Allah angkat itu kecuali dengan istighfar dan taubat. Ini sangat besar sekali manfaatnya. 3 orang datang kepada Hasan Basri berkata, yang pertama, wahai imam, kalau kita kiai, saya sudah lama menikah nggak punya anak, 10 tahun menikah nggak punya anak, apa saran anda?
saya sudah ikhtiar. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua datang mengatakan, hai Imam, saya sudah lama sakit, tidak pernah sembuh penyakit saya di perut. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Yang satu lagi mengatakan, saya sudah lama kerja, nggak pernah kaya-kaya. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Waktu pulang istrinya tanya, kenapa anda cuma jawab perbanyak istighfar? Mungkin yang satu butuh tabib, butuh obat, yang satu butuh modal. Kata Hasan Basri, tidakkah kau baca, hai istriku, firman Allah surah Nuh tadi? Dan Nuh berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian, maka dia sangat pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, dia akan turunkan dari langit banyak sekali hujan atau rezeki. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan dia akan memperbanyak harta juga keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan dia akan memperbanyak dan melebatkan hasil kebun-kebun kalian, dan juga memperkaya isi laut dan sungai kalian. Yang kelima, bertakwa kepada Allah, selalu patuh. Takwa ringkasnya adalah patuh. Bagaimana seseorang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang patuh kepada Allah akan bahagia, teman-teman sekalian, akan selalu bahagia. Patuhlah kepada Allah, ada orang lihat atau tidak ada yang lihat, karena Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang patuh kepadanya. Menikmati hubungan dengan Sang Pencipta sangat indah, sangat baik. Allah bolehkan ambil, Allah nikmati, Allah larang tinggalkan. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran kurang lebih 226 ayat berbicara masalah keutamaan orang yang bertakwa. Tapi yang jadi saksi bahasan kita adalah surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya. Kemudian ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Ayat 4-nya, itu ayat 2 sama ayat 3. Ayat 4-nya, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Ayat kelimahnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan lipat gandakan balasannya. Yang keenam, bertawakal. Tawakal artinya menyerahkan perkara setelah berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bertawakal. Ikhtiar dulu, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin pasrah kepada Allah, maka makin baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, betul-betul menyerahkan hasil usaha, setelah ikhtiar, baru kemudian baru serahkan hasilnya kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan kepada kalian rezeki seperti seekor burung yang pergi pada pagi hari, kemudian dia kembali sementara perutnya sudah terisi dengan makanan. Hewan-hewan tuh teman-teman sekalian nggak punya ijazah kayak kita, nggak ada ide bisnis, nggak tahu komputer, nggak tahu HP, hidup, makan, minum. Mereka keluar pada pagi hari cari rezeki, malam sampai sudah kenyang, sampai ajalnya datang. Miliaran jumlahnya hewan bisa hidup, semut di lubangnya bisa hidup. Bagaimana kita manusia yang memang dianggap makhluk yang paling sempurna, fi ahsani taqwim, kemudian punya ketakutan-ketakutan terhadap rezeki yang sedang Allah siapkan. Dalilnya tadi surah At-Talaq ayat 3, surah nomor 65, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, serahkan hasil usahanya kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup baginya. Yang ketujuh, silaturahim. Silaturahim artinya melanjutkan hubungan kerabatan. Kita semua alhamdulillah punya rahim, punya kerabat yang punya hubungan darah sama kita. Dan tidak dinamakan rahim kalau seseorang itu satu kampung, satu negara, ya. Jadi saya termasuk orang yang mengingatkan kalau silaknas atau silakbar itu, ya, silaturahim akbar atau silaturahim nasional, ini tanda tanya ini. Karena rahim istilah orang yang punya hubungan darah. Silaturahim artinya hubungan yang punya darah sama kita. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian. Siapa kakek kalian, siapa nenek, menikah sama siapa, berapa bersaudara, siapa saja anaknya. Mungkin kita sepupu dengan teman di sebelah, tapi kita nggak tahu. Maka kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, karena itu memudahkan untuk silaturahim. Dari hadisnya jelas. Ya. Kata Nabi SAW dalam masalah ini, hadis sahih riwayat Bukhari, siapa yang ingin diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya,
maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Dan silaturahim yang paling puncak adalah hubungan dengan kedua orang tua. Ya, teman-teman sini yang pendatang, orang tua yang masih hidup di kampung, telepon setiap hari. Pakai stopwatch teman-teman, 1 menit saja. Kalau rasa berat, padat, kerjaan, maka harusnya kita tetap luangkan waktu. Mereka adalah sumber kehidupan kita. Ya, ridho Allah ada di ridho kedua orang tua. Kita kadang-kadang subhanallah kalau ditelepon sama partner bisnis, teman kantor, atau calon pasangan hidup, sibuk menerima telepon mereka berjam-jam. Tapi kalau ibunya telepon, buru-buru, sudah bu ya saya ada kerjaan. Biarkan dia ngomong. Kalau perlu berhentikan semua kegiatan. Seorang syekh ditelepon sama ibunya lagi pengajian di Jeddah, teman-teman, diberhentiin. Mic-nya dimatikan, waktu ibunya telepon kemudian dia angkat. Iya ibu, saya ada perlu nak, perlu beli ini, perlu beli itu. Baik, saya datang sekarang ibu. Ditutup teleponnya lalu dia bilang, maaf jemaah, ibu saya lagi butuh. Tutup kafaratul majlis, tinggalkan majlisnya, dia pergi layani ibunya. Dia nggak bilang sama ibunya, bu tadi saya lagi pengajian loh itu. Enggak sama sekali. Berapa orang di antara kita begitu, sibuk di kantor. Kenapa tadi nggak angkat teleponnya nak? Ibu kan tahu itu jam kerja saya. Marah-marah sama ibunya. Padahal subhanallah ini adalah puncak silaturahim. Rezeki kita ada di situ. Berbuat baiklah teman-teman sekalian. Penuhi kebutuhan mereka, samponya, sabunnya, odolnya, sikat giginya, bedaknya, handuknya, penuhi semuanya. Kalau perlu jangan sampai mereka beli sendiri. Kirimkan dari Makassar ke kampung-kampung itu. Itu luar biasa fadilahnya. Kata Nabi SAW, ibumu dan ayahmu, kemudian saudarimu, saudaramu, lalu kerabat terdekatmu. Itu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jadi ini rahim yang harus dijaga. Kadang-kadang subhanallah kita setahun sekali mudik, itu pun pada saat setahun sekali ketemu sebentar sama orang tua salaman, lalu tinggalkan mereka. Ketemu sama teman-temannya. Orang tua lagi butuh, rindu mau bicara sama kita. Doanya mereka sangat luar biasa. Seorang salaful ummah di kancah peperangan teriak-teriak, saya sudah menang, kita pasti menang, Allahu Akbar, terus dia takbir. Sampai orang-orang bingung, ini pasukannya sedikit, lagi dipukul musuh, kayaknya menang betul, gitu kan? Terus tanya sama pasukannya, kenapa tadi anda begitu yakin? Dia bilang, karena tadi sebelum saya berangkat, waktu kita sebelum berangkat ke medan perang ini, saya sudah pesan sama ibu saya, ibu doain saya ya, supaya saya menang. Dan saya yakin ibu saya sedang doakan dan Allah utus pasukan dari langit membantu saya. Jangan berembe tangan-tangan yang sudah keriput orang tua kita teman-teman sekalian. Mereka angkat tangan ke langit diijabah. Kata Nabi SAW, doa orang tua buat anaknya diijabah. Itu silaturahim yang paling tinggi. Jangan anggap remeh. Mulai malam ini programkan untuk selalu tanya kabarnya orang tua, ya, beri kebutuhannya, antarkan makanan. Apalagi kalau satu kota Makassar, bawa ke rumahnya, datang, luangkan waktu untuk ke sana. Yang kedelapan, haji dan umrah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, haji dan umrah yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, saya sudah umrah tahun lalu, sekarang ada uang mau umrah lagi atau saya lakukan yang lain? Saya bilang umrah lagi. Kalau saya umrah lagi, kecuali ketemu dengan hutang ya. Umrah sunnah, kalau bayar hutang wajib, selesaikan utang. Tapi kalau mau ibadah apa lagi, maka umrah. Baik, saya punya duit Ustaz, saya mau umrah lagi atau saya umrahin kerabat saya atau teman saya? Jawabannya anda umrah lagi, karena tidak ada jaminan umrah yang lalu sudah diterima sama Allah. Dan sekarang yang sedang kena hukum untuk melakukannya adalah kita, karena kita lagi wajib. Kecuali kita sudah bayar, ada lebih lagi, kita bawa kerabat kita, silahkan. Jangan biarkan orang lain melakukannya tanpa kita lakukan, ya. Dan jangan cuma menonton orang lain mengerjakan ibadah. Ini nggak benar. Kita harus di situ punya andil. Kalau kita lagi satu mobil sama teman, ada orang miskin ketuk-ketuk kaca, biasanya kalau teman kita sudah kasih duit, kita juga nggak ikut-ikutan kasih duit kan? Karena kita pikir, oh dia sudah kasih. Ini sama saja nonton orang lain masuk surga, kita sendiri enggak gitu. Ya? Mesti kita andil di situ. Ya. Kenapa kita harus bangga dengan perbuatannya orang lain, gitu kan? Oh orang itu baik ya, orang itu. Kamu bagaimana? Ibu saya itu setiap subuh baca Quran. Ya ibumu, kamu? Bagaimana? Harus kita berbuat. Haji dan umrah manfaatnya besar sekali. Setiap kali kita ke sana kita akan mencas diri kita secara keimanan. Dan ingat, jangan perhitungan dalam masalah haji dan umrah. Apalagi kalau kesempatan haji luar biasa. Kata Nabi SAW, haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Siapa yang haji tidak rafas, mengucapkan kata-kata syahwat yang bukan pada pasangan halal, tidak fusuk, menyentuh secara fisik yang haram, pelukan, ciuman, salaman,
dan tidak jidal, berdebat-debat di musim haji. Kalau dia tidak langgar 3 hal ini, tidak rafath, tidak fusuk, tidak jidal, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Maka programkan itu selalu. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, ulama tabi'in, umurnya 100 tahun, 70 tahun dia, 70 kali dia haji. 70 tahun, 70 kali. Ya, ini luar biasa, maka boleh diulang-ulangi. Dan dalilnya banyak, diantaranya hadis Nabi SAW antara umrah dengan umrah, pembersihan dosa diantara keduanya. Jadi memang kita disuruh ulangin. Dan itu insya Allah termasuk hal yang mengecas iman kita dan menjadi penyebab datangnya rezeki. Yang kesembilan, hijrah. Dan hijrah ini artinya meninggalkan wilayah kafir ke wilayah Islam. Tidak boleh teman-teman sekali memaksakan diri tinggal di wilayah orang kafir kalau kita nggak bisa ibadah, nggak boleh. Kata Nabi SAW, "Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin." Saya berlepas diri dari orang-orang yang hidup sengaja di tengah-tengah orang kafir. Ya. Nanti kalau mau meninggal susah, jenazahnya nggak tahu dikubur di mana, mau sholat susah, ya mau cari makanan halal susah, gitu kan? Cari darurat, penuntut ilmu, duta, ada partner bisnis, mungkin sesuatu. Tapi kalau orang ngundi nasib ini tidak boleh teman-teman sekalian. Hijrah ke wilayah Islam diperintahkan dan penyebab bertambahnya rezeki. Kalau ada orang bilang dia ke negara kafir untuk mengambil rezeki, ini keliru. Ke negara Islam. Karena Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang hijrah di muka bumi ini jalan Allah ke wilayah-wilayah Islam dari wilayah kafir, maka dia akan dapatkan peluang-peluang yang besar dan kelapangan rezeki dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sahabat pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezekinya. Yang ke-10, doa. Berdoa kepada Allah SWT, selalu berdoa. Jangan pernah berhenti teman-teman, jangan berdoa pada saat darurat saja. Kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu, maksudnya berdoalah kamu selalu, ya. Pada saat kamu lagi senang, maka dia akan kenali kau pada saat kamu lagi susah. Berdoa. Dan doa ini ada kiat-kiatnya. Yang pertama, ikhlas kepada Allah SWT tentunya. Harus tulus, jangan karena riya, jangan karena mau dipuji oleh orang lain, atau karena mengejar masalah-masalah dunia. Kemudian yang kedua, harus dimulai dengan tahmid dan salawat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, kullu amrin la yabda' bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan memuji Allah atau nama Allah, maka dia terputus dari rahmat. Kemudian hadis yang lain juga, doa yang tidak dimulai dengan salawat kepadaku pada Nabi Muhammad SAW, maka akan terhijab. Jadi poin pertama ikhlas, yang kedua memulai dengan memuji Allah dan salawat pada Nabi SAW. Yang ketiga, menggunakan asma husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat yang mulia, seperti ya Ghafur, ighfirli, ya Tawwab, tub alayya, sebagaimana firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama mulia, maka gunakanlah dalam doa-doa kalian. Yang keempat, tidak tergesa-gesa dalam ucapan dan dalam menunggu jawaban. Sabar, nikmatin prosesnya. Mulai kita mengucapkan Rabbana atau Allahumma, itu sudah ada garis startnya, sudah ada garis finishnya. Sabar, nikmati prosesnya, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal-awal pertemuan kita. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Diterima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang, saya sudah berdoa belum saya lihat jawabannya, lalu dia tinggalkan doa. Yang kelima, dia yakin, harus yakin diterima. Kata Nabi SAW, ud'u Allah muqinuna bil ijabah, ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian pada Tuhan kalian dengan yakin Allah terima. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Kalau cuma sekedar seperti orang kumur-kumur atau rutinitas saja, maka ini tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi renungi, resapi. Allah memahami semua bahasa, sampaikan. Yang keenam, memaksimalkan waktu-waktu mustajab doa, seperti sepertiga malam pada saat hujan lagi turun, ya. Kemudian antara azan dan iqamah, ya.
Kemudian juga doa orang tua buat anak, doa anak untuk orang tua, doa muslim untuk muslim yang lain. Ini semua adalah mustajab doa. Ya. Baik, kemudian yang ke-11 teman-teman adalah kiatnya nikah. Nikah. Kalau orang nikah karena memang meminta agar Allah SWT menjauhkan diri dari yang haram, maka ini termasuk pintu rezeki. Pintu rezeki. Kata Nabi SAW, 3 orang yang pasti Allah kasih rezeki, pasti. Yang pertama adalah mukatib. Mukatib adalah seorang budak sahaya yang mau bebaskan dirinya. Dia berkata pada tuannya, saya mau bebas. Tuannya bilang, baik, kamu bayar 10 juta. Lalu kemudian dia bilang, baik, saya cicil sebulan 1 juta. 10 bulan saya bebas. Kata tuannya, baiklah, ini namanya mukatib. Ini pasti Allah kasih rezeki karena dia mau bebas dari keterbudakannya. Yang kedua adalah mujahid. Walaupun dia keluar dengan baju di badan, Allah akan penuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga, seseorang menikah karena takut terjerumus pada yang haram. Ya. Jadi yang bujang-bujang harus segera menikah. Yang sudah menikah sudah nikmati. Ya. Jangan tambah dulu. Nikmati dulu. Ya. Tapi yang belum menikah ini jangan hubungkan antara nikah sama prestasi dunia. Tidak ada hubungannya. Ibadah nggak ada hubungannya sama prestasi dunia. Kalau harus sarjana dulu, harus punya rumah dulu, harus punya mobil dulu, ini terlalu lama. Ya? Terlalu lama. Orang-orang tua juga begitu. Jangan terlalu tahan-tahan anaknya. Nggak ada hubungannya. Ibadah. Saya punya teman-teman pada saat saya masih kuliah, Masya Allah saya tahu mereka menikah, tapi prestasinya bagus, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan kita temukan banyak orang-orang yang sudah praktekin teori ini, mereka nikahkan anak-anak mereka, sementara berjalan pun ya, maka kuliahnya atau sekolahnya, itu Masya Allah, malah mereka jadi dewasa, mereka jadi bertanggung jawab, karena terpenuhi. Gangguan terbesar dari laki-laki adalah perempuan, gangguan terbesar perempuan adalah laki-laki. Kalau diselamatkan dengan pernikahan itu sangat luar biasa. Ya. Kalau saya sering bahasakan di pengajian saya, tentu ada anak-anak yang Masya Allah, dia tidak tergoda dengan lingkungan mungkin, tapi ada banyak yang tergoda. Maka lebih baik kita menambah 1 piring makanan di meja makan kita untuk anak mantu, sehingga anak kita aman daripada kita membiarkan anak itu melanglang buana di sana sini dan kita tidak mau tahu, nanti ada hamil di luar nikah, ada memalukan nama keluarga, dan zina berbahaya. Orang tuanya yang tanggung jawab. Ya. Kemudian yang ke-12 adalah ilmu. Dalami ilmunya. Kalau teman-teman mau kembangkan sebuah usaha, ya, dalami ilmunya. Itu saja kok, mudah bisa dipelajari. Misal mau buka usaha fotokopi, pelajari ilmunya, berapa modalnya, kira-kira posisi di tempat yang saya buka di mana, atau mau buka restoran, mau buka butik, tinggal belajar saja. Gampang kok belajar itu. 1-2 hari sudah punya ilmunya kok. Tinggal belajar. Nanti lebih dalam lagi dengan praktek lapangan, gitu kan? Maka itu punya ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mau dunia dia harus punya ilmu, siapa yang mau akhirat dia harus punya ilmu, dan siapa yang mau keduanya dia harus punya ilmu. Dia harus punya ilmu, ya. Jadi kita harus kuasai. Makanya banyak orang-orang kafir sukses di bidangnya, dia kuasai itu. Dan orang-orang muslim dianjurkan, sebenarnya dalam Islam sudah ada ya. Innallaha yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutkinahu. Allah sangat suka seorang hamba yang kalau dia lakukan satu perbuatan dia menguasainya. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak bercabang, fokus ke satu bidang. Misal contoh, dia jual pisang goreng, udah dikemas pisang goreng itu, bagaimana bisa menjadi sebuah pekerjaan profesional? Insya Allah akan terkenal tuh, gitu kan? Akan maju, asal dia menguasainya di situ. Kemudian yang ke-13 adalah lingkungan, ya, lingkungan dan persahabatan. Ini berpengaruh. Bergaul dan berteman dengan pemalas, kita akan jadi pemalas. Berteman dengan orang yang berprestasi, kita akan jadi berprestasi. Teman-teman maaf, saya kalau yang bekerja di kantoran, sekarang kalau cari teman yang di bidang kita yang paling rajin, siapa yang di perusahaan yang suka dapat penghargaan, datangi orang itu, tanya kiat-kiatnya, kenapa dia bisa begitu. Itu kita akan nanti minimal mirip dengan dia. Jangan berteman sama orang yang malas, suka nipu, manipulasi data, kita akan kena tampiasannya. Manusia mudah terpengaruh. Makanya kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang sesuai dengan agama atau perilaku teman-temannya. Kita kalau bergaul dengan 10 orang pemabuk, kita jadi pemabuk. Kita berteman dengan 10 orang yang hafal Quran, kita akan hafal Quran. Manusia terpengaruh dengan lingkungan. Harus kita bentuk itu.
Kalau saya pribadi punya prinsip teman-teman, sahabat saya harus yang lebih prestasi daripada saya. Maka saya tidak pernah mau berteman sama orang-orang bodoh. Misal, bukan penghinaan, tapi memang kalau saya lihat orang-orang itu jauh dari agama, jauh dari prestasi-prestasi dunia, untuk apa kita jadikan sebagai sahabat nih? Apalagi kalau pemalas. Kalau dia boleh jadi teman, dia bertanya silakan. Tapi sahabat dekat, tempat kita konsultasi, bicara, musyawarah, gak bisa ini. Harus orang-orang yang lebih berprestasi. Kita akan seperti itu. Saya dari dulu di Madinah saya punya pengalaman teman-teman sekalian. Selalu saya berteman dengan, waktu saya masih kuliah, saya cari teman-teman yang selalu juara satu. Apa rahasianya? Kenapa mereka juara satu? Saya berteman, saya lihat, awalnya saya butuh waktu untuk adaptasi, tapi lama-lama saya alhamdulillah bisa berkembang. Contoh yang lain teman-teman di perusahaan, Islam menyuruh kita berkembang. Kalau ada dua orang jadi OB misalnya, contoh saja, si A sama si B, gajinya 2 juta 2 juta. Allah akan memberikan kita teman-teman sesuai dengan niat dan keinginan kita loh. Kalau kita mau maju, Allah majukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha menempuh jalan-jalan menuju kami akan mudahkan dia untuk ke sana. Termasuk masalah pintu rezeki ini. Si A sama si B jadi OB. Si A mengatakan sudahlah, saya cukupkan dengan ini, selesai. Maka dia bisa saja sampai 10 tahun jadi OB terus. Kalau si B enggak, misal dia petakan perusahaan itu. Saya dari OB bisa jadi apa saja sih? Oh tingkatannya ini, gajinya ini. Cara untuk mencapai tingkatan ini 1, 2, 3, 4, 5. Dikejar prestasi itu. Maka pasti dia akan dekat ke situ. Walaupun mungkin dia belum mendapatkannya, minimal dia bisa dekat di situ. Kemudian yang ke-14 adalah keterampilan. Ya kalau bahasa saya sebenarnya inovatif ya, dan kreatif teman-teman sekalian. Jadi jangan selalu fokus dan bangga dengan produk orang. Coba berusaha bagaimana kita bisa punya produk sendiri. Kita berusaha sendiri. Memang jangka pendek tidak langsung menguntungkan, tapi jangka panjang itu besar sekali manfaatnya. Besar sekali manfaatnya, gitu kan? Bagaimana kita bisa bekerja untuk mengembangkan ide-ide kita. Dan ini sangat bagus sekali ya. Ini tentu kita harus inovatif dan kreatif sehingga memang bisa mengembangkan rezeki itu sendiri. Ini banyak sekali contohnya ya, banyak sekali contohnya. Saya pernah berusaha coba pada saat awal saya mau buka restoran. Saya pikir restoran saya tidak punya kemahiran dalam masak, tapi saya hobi dengan kuliner, kadang-kadang saya coba ini coba itu. Terus saya lihat ternyata di Jakarta ada peluang untuk itu. Saya bicara dengan seorang teman, memang dia memang chef, dia ahli masak. Kemudian saya ngobrol-ngobrol, oh bisa kerjasama, baiklah kita coba buka. Kita buat brand sendiri, buat nama sendiri, mulai dari nol. Tempatnya pertama waktu kita buka yang datang cuma 2-3 orang makan. Lama-lama alhamdulillah berkembang, sabar. Memang ada suka dukanya, tapi berjalan gitu kan. Enggak ada orang buka usaha kemudian 100% langsung untung terus. Itu enggak normal itu. Pasti ada masalah, dia naik turun, ada cobaan, ada pegawai berhenti, ada ini. Ya itu tantangannya. Di situ tantangan kita jadi lebih pintar nantinya. Tapi alhamdulillah bertahan, gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah sudah 7 tahun berjalan dan alhamdulillah sangat baik ya, Allah SWT berkahi. Bahkan kita bisa banyak terapkan hukum-hukum agama. Seperti pegawai saya wajibkan harus ikut tahfidz Quran setiap Senin dan Kamis. Mereka wajib ikut tahfidz Quran. Dan yang tidak mau ikut tahfidz Quran saya keluarkan. Sholat azan harus ke masjid. Kita terapkan peraturan. Di sisi lain banyak orang perusahaan non muslim yang susah, mereka pakai jilbab nggak bisa kadang-kadang kalau perempuan ya. Bon, alhamdulillah tempat saya tidak ada perempuan yang bekerja, kita fokus ke laki-laki. Tapi misalnya contoh, kita bisa terapkan hukum-hukum agama di perusahaan karena memang itu inovasi kita sendiri ya, perusahaan yang kita milikin. Yang ke-15 adalah afaf. Afaf itu memuliakan diri. Dan ini ada 16 poin saja ya, saya ringkaskan karena lihat waktu. Afaf itu memuliakan diri, tidak mengemis ya. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf, mulia. Kalau dia mau terima sesuatu, dia balas dengan jasanya. Dia bekerja supaya dia dapat anggaran, dia dapat sesuatu. Jadi bukan dia cuma tahu mengemis. Siapa yang afaf, Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Kita lihat pengemis itu kalau begitu terus, maka sampai tua, sampai meninggal dia akan mengemis. Bahkan dia wariskan kepada anak-anaknya. Nah, ini dalam Islam tidak dibolehkan sebenarnya. Harusnya dia bisa memperbaiki keadaannya. Dan yang terakhir, yang ke-16 adalah jihad. Jihad di jalan Allah. Jihad adalah pintu rezeki. Sebagaimana kita tahu ada ghanimah dalam jihad. Kata Nabi SAW, sungguh ghanimah, harta rampasan perang diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku,
dan dihalalkan untukku dan umatku. Ya, dalam riwayat lain dikatakan kalau ghanimah di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW didatangkan, maka dikumpulkan lalu nabinya berdoa lalu turun petir dari langit menyambar harta-harta tersebut sehingga hangus. Tapi di zaman Nabi SAW tidak, menjadi harta rampasan perang. Apa yang dimiliki oleh musuh di medan perang, kalau kita menang maka menjadi ghanimah dan halal bagi muslimin untuk menikmatinya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan untuk amal kita pada hari kiamat. Semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahannya juga menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia diluaskan rezekinya, dikembalikan seluruh muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah, dikaruniai pemimpin-pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita tidak pernah lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Dan bagi teman-teman yang belum pernah ikut, bisa ikuti ceramah saya di YouTube. Tinggal insya Allah masuk ke web resmi di www.khalidbasalamah.com, ada 600 ceramah yang bisa diikuti dan insya Allah bisa di-download secara sistematis. Karena memang ada 13 kajian kitab yang bisa diikuti, ada Minhajul Muslim, ada Bulughul Maram, ada dosa-dosa besar, ada mahkota pengantin, ada Riyadus Shalihin, ada hadis-hadis qudsi, ada sirah nabawi, ada sirah sahabat, ada pembatal keislaman, ada banyak sekali buku-buku yang kita bedah. Saya sarankan di-download secara sistematis, dibuatkan file-file. Misal Minhajul Muslim, di-download dulu semuanya, difilekan. Dan itu didengar setiap hari Senin misalnya. Jangan dicampur adukan. Jadi kayak kurikulum kuliah. Nanti hari Selasa dengar hadis, misalnya Riyadus Shalihin sama hadis qudsi. Hari Rabu misalnya dengar fikih, Bulughul Maram. Tadi diantara buku yang dibagikan itu buku-buku yang dipakai. Gitu. Kemudian hari Kamisnya bisa mahkota pengantin, misalnya masalah rumah tangga. Hari Jumat bisa serial sahabat, sirah Nabi, ada 40 episode kurang lebih. Kemudian ada serial sahabat, kurang lebih 22 sahabat sudah kita bahas. Kemudian ada pembatal keislaman, ya. Dan juga ada buku yang lain saya tidak ingat sekarang, tapi yang jelas ada 13 kajian kitab kita, insya Allah bisa diikuti. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.